Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita satu ayat, satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya, tidak layak, tidak pantas bagi orang yang beriman dari laki-laki maupun perempuan ketika Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menetapkan suatu perkara, suatu hukum, suatu urusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mereka punya pilihan lain sesuai dengan kepentingan mereka, ya, sesuai dengan pemahaman mereka. Bahkan kata Allah, wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, bahwa satu bukti kemaksiatan seseorang itu ketika dia memilih urusannya ketimbang ketentuan Allah dan Rasulnya. Sekarang kita berada di hadapan ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ketika kita belajar hadis, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus menanamkan bahwa kita sedang berada di suatu perkara yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, bila kita beriman atau bila kita ingin mengetahui kadar keimanan kita, ditentukan ketika kita berhadapan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, azakumullahu bil iman. Dan salah satu kelemahan para tullabul ilmi atau talibul ilmi zaman sekarang, ya, ketika berada di hadapan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merasa biasa saja, tidak ada yang berbeda dengan kitab-kitab lainnya atau buku-buku lainnya. Tentunya kita harus membedakan antara ketika kita berada di hadapan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berada di kitab-kitab lain, agenda-agenda lain, itu berbeda. Kekeliruannya adalah ketika kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak meresapi, kita tidak membayangkan seolah-olah Nabi hadir di hadapan kita. Padahal Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala suatu ketika beliau mengatakan, idza ra'aitu rajulan min ashabil hadith faka'anni ra'aitu rajulan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku melihat salah seorang dari ashabul hadis, orang yang mempelajari ahli hadis, faka'anni ra'aitu rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah saya melihat salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Oleh sebab itu ini sebagai pengingat kembali kepada kita bahwa ketika kita belajar hadis, kita harus menghadirkan perasaan jiwa bahwa kita sedang berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kata para ulama, ketika Nabi sudah tidak ada, yang tinggal apa? Sabdanya. Maka sebagaimana kita memuliakan Nabi ketika hidup, begitu juga kita memuliakan Nabi SAW ketika beliau meninggal. Dengan apa? Dengan memuliakan sabda-sabda yang telah diucapkan oleh beliau SAW. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai hadis ke berapa, Pak? Tafadhal dibaca. Bismillah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum iza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bitturab. Akhrajahu Muslim wa fi lafzin lahu fal yuriqhu walit Tirmizi ukhrahunna au ulahunna. Terjemahkan. Fadhal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cara menyucikan tempat air salah seorang di antara kalian yang dijilat anjing ialah dengan menyucinya 7 kali, dan basuhan yang pertama dicampur dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan hendaklah ia menumpahkan air itu. Menurut riwayat At-Tirmizi, yang terakhir atau yang pertama dicampur dengan tanah. Baik. Hadis ini adalah salah satu hadis yang sangat mulia yang disampaikan oleh seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di suatu hadis yang tidak akan pernah masuk pada akal pikiran manusia. Ya, sekali lagi tidak masuk pada akal pikiran manusia. Bagaimana seorang Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu keputusan tetapi tidak masuk akal. Tapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selain kita mengaji fikih, sering saya ingatkan kepada kita semua, kita juga belajar manhaj di sini. Kenapa saya katakan belajar manhaj? Karena kita menanamkan prinsip apapun yang disampaikan Nabi adalah benar. Masuk akal atau tidak masuk akal. Ya. Dan semua yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu bisa dicerna oleh akal pikiran manusia atau tidak? Nah, disinilah kesempatan orang-orang atau musuh-musuh Islam yang senantiasa mencoba merusak ajaran Islam. Mereka mengatakan ini tidak masuk akal. Ini tidak sesuai dengan akal yang bersih, akal sehat.
Ya, tetapi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, apapun yang disabdakan, yang disampaikan oleh Nabi, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, ketika idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma liyatrahu, ketika lalat jatuh kepada minuman kalian, ini contohnya, apa yang kita lakukan? Buang? Tidak boleh. Kenapa? Karena mubadzir. Membuang air dengan sembarangan tidak diperbolehkan. Nanti akan kita bahas di sini. Apa yang harus dilakukan? Dengan petunjuk Nabi SAW, kita harus rendamkan itu lalat, lalu kita buang, lalu kita minum. Sehingga banyak orang yang tidak paham agama Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jorok sekali agama ini. Tidak masuk akal. Ya. Sama seperti ini. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marratin aw la ulahunna bit-turab, akhrajahu Muslimun. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, cara menyucikan tempat air kalian ketika dijilat oleh anjing, an yaghsilahu 7 marrat, dibasuh sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertama dengan tanah. Coba kita perhatikan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jumhur ulama mengatakan bahwa lidahnya anjing itu atau air liurnya anjing itu adalah najis. Yang menjadi pertanyaan, apakah disebutkan di dalam hadis ini bahwa air liur itu najis? Tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Misalkan hadza najisun. Oleh sebab itu kita harus paham ketika ditanya apakah air liur anjing itu najis atau tidak. Ketika kita ditanya, iya, dalilnya mana? Nah, disinilah kita perlu memahami dalil itu. Jumhur ulama mengatakan bahwa air liur anjing itu adalah najis ketika dia menyentuh dengan air liurnya atau dengan lidahnya, menyentuh air, maka air itu harus dibuang. Dari sini ulama mengatakan bahwa yang menjadi dasar hukum kenapa air liur itu najis, Nabi SAW menyuruh untuk membuang bekas air liur anjing itu. Kenapa? Karena kalau bukan najis, maka Nabi tidak akan menyuruh untuk membuang air itu. Sebab dalam Islam, membuang air tanpa ada dasarnya, tanpa ada alasan uzur yang syar'i, maka dilarang dalam Islam, tidak boleh. Antum buang air sembarangan itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Sekalipun di rumah kita banyak air, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Idza tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marratin ulahunna bit-turab, akhrajahu Muslim. Jadi yang pertama adalah dengan tanah. Jadi ketika ingin membasuh air liur bekas anjing, yang pertama apa? Dengan tanah. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Karena ketika misalkan kita buat tanah duluan, maka yang akan terjadi kelihatan kotor. Tetapi kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk melakukan tanah? Dan ini juga menjadi dasar kita bahwa apa yang diperintahkan oleh Nabi itu semuanya harus dilakukan.
Semua tidak boleh. Yang sebagian dilakukan, sebagian tidak. Sebagian masuk akal, sebagian tidak. Tidak boleh. Ya. Kenapa kalau misalkan diberikan kesempatan kepada akal pikiran kita, kita akan mengatakan ini tidak cocok. Betul enggak? Ketika antum misalkan hidup zaman Nabi SAW, apa yang harus antum berbuat? Apakah antum akan bertanya, ya Rasul, kenapa tanah duluan, kenapa enggak air duluan? Dan kenapa para sahabat Nabi SAW tidak bertanya tentang itu? Ketika Nabi menyampaikan ini, apakah sahabat Nabi ada di situ? Ada. Sahabat Nabi banyak di situ. Adakah di antara mereka yang bertanya, ya Rasul, kenapa tanah duluan? Menurut kesehatan nih, begini loh. Menurut medis nih begini, seharusnya air duluan. Akal pikiran saya begini, air duluan, tidak mungkin tanah duluan. Ada enggak dari sahabat Nabi yang begitu? Tidak ada. Tidak ada, saudaraku. Sahabat Nabi, apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang disabdakan, yang diputuskan oleh Rasul sudah. Sami'na wa ata'na. Ini dingin sekali nih. Udah cuaca dingin, dikasih yang dingin lagi. Tidak masuk akal. Ya. Sampai mana tadi? An yaksilahu sab'a marratin ulahunna, yang pertama dengan tanah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, wa fi lafdhin lahu, dan lapas, artinya masih lapas Muslim ini. Falyurikhu, hendaklah air itu dibuang. Ini yang menjadi dasar bahwa air liur itu najis. Falyurikhu. Kenapa? Karena kata para ulama, jumhur ulama mengatakan kalau tidak najis maka Nabi tidak memerintahkan untuk dibuang, sebagaimana hadis Zubab, hadis lalat. Ketika lalat jatuh ke air itu, apakah Nabi menyuruh untuk membuang air itu? Tidak, cukup dicelupkan, diambil, lalatnya dibuang, kemudian diminum. Tapi dengan kasus ini tidak. Apabila anjing itu misalkan meniup atau meminum minuman kita misalkan, maka otomatis itu akan najis. Harus dibuang airnya. Jelas ya? Clear ya? Wa fi lafdhin lahu falyurikhu walitirmidzi, dan riwayat Imam Tirmidzi ukhrahunna. Jadi riwayat Imam At-Tirmidzi, jadi tanah itu yang terakhir. Kalau Imam Muslim yang pertama. Ulahunna, atau yang pertama. Di sini ada terjadi syak. Apa itu syak? Artinya keraguan dari perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kembali kepada kita menanamkan prinsip yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kalbu, anjing. Kita terjemahkan kalbu. Kenapa kita terjemahkan dengan kalbu? Memang terjemahnya kalbu, anjing. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa la tadkhulul malaikatu fihi suratun wala kalb, bahwa malaikat itu tidak akan masuk rumah selama ada di situ gambar dan anjing. Artinya anjing ini memang memiliki kedudukan yang spesial. Ya, kedudukan yang spesial. Berbeda dengan babi. Babi cukup disebutkan dalam Al-Quran, tetapi tidak memiliki spesial seperti anjing. Oleh sebab itu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW adalah anjing, bukan babi. Yang menjadi pertanyaan, kalau babi misalkan mencelupkan air liurnya ke tempat air kita, apakah itu najis atau tidak? Sedangkan di hadis ini tidak disebutkan. Ya, dan apakah harus membasuhnya 7 kali? Ya, para sebagian ulama mengatakan iya, mengkiaskan kepada anjing, karena babi itu termasuk juga najis mughallaz.
Ya, sebagian ulama tidak mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena tidak disebutkan dalam hadis ini. Ya. Ukhrahunna au ulahunna. Baik. Kita baca Al-Imam San'ani mengatakan dalal haditsu ala ahkamin. Hadis ini menunjukkan beberapa hukum. Yang pertama, awwaluha najasatu famil kalbi. Ya. Itu najisnya mulut anjing, ya, mulut anjing. Min haitsul amr bil ghasli lima walagha fihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencuci bekas jilatan anjing itu, wal iraqatu lil ma, untuk membuang air itu. Beliau mengatakan fa innahu la ghasla illa min hadatsin aw najasin wa laysa huna hadats fata'ayyanu najis. Sebab tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci sesuatu kecuali karena hadas dan najis. Ya. Jadi kalau ditanya apa dalilnya, maka jawab dengan ini. Ya. Jawab dengan ini, walaysa hahuna hadasun, sedangkan di sini tidak ada hadas, anjing tidak ada hadasnya. Tetapi ketika diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencucinya, berarti ada dua pilihan. Yang pertama, imma najis wa imma hadas. Kemungkinan besar dia najis atau kemungkinan besar dia hadas. Sedangkan di sini tidak disebutkan ada hadas, maka yang ada adalah najis. Dan ini menunjukkan bahwa mulut anjing itu adalah najis. Ya. Kemudian yang kedua, annahu dallal haditsu ala wujubi sab'i ghasalatin lil ina. Hadis ini menunjukkan bahwa yang wajib itu adalah membasuhnya 7 kali. Ya, 7 kali. Karena yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam membasuhnya sebanyak 7 kali. Lalu antum datang dengan peralatan atau dengan pengetahuan kita yang canggih. Ya. Saya basuh 8 kali lah. Boleh enggak? Boleh, tetapi menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kata para ulama, yang wajib itu adalah membasuhnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak membasuhnya sebanyak 3 kali? Ya. Disebutkan dalam riwayat bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, bahwa beliau memberikan fatwa. Ya, memberikan fatwa. Beliau mengatakan bahwa boleh membasuhnya sebanyak 3 kali. Boleh membasuhnya sebanyak 3 kali. Maka dari sini para ulama menyebutkan bahwa al-ibratu bima rawahu wala bima ra'ahu wa afta. Ini kaidah. Kita tulis ya. Supaya jelas. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa yang menjadi patokan kita ketika bertentangan antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dipahami oleh para sahabat atau yang difatwakan oleh para sahabat,
Maka yang harus kita ambil mana? Apa yang diriwayatkan. Oleh sebab itu dalam hadis ini, dalam kasus ini yang meriwayatkan hadis ini siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah beliau Abu Hurairah. Riwayat dari beliau berapa kali? 7 kali. Beliau meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marrat, 7 kali. Dalam suatu riwayat beliau memberikan fatwa dan berpendapat boleh 3 kali. Beliau berpemahaman atau berpendapat boleh 3 kali dan beliau memfatwakan itu. Yang menjadi pegangan kita yang mana, Pak? Apa yang diriwayatkan beliau, bukan apa yang dipahami oleh beliau. Nah, dari sini kita banyak mengambil pelajaran sebetulnya. Jangankan para sahabat, ketika para sahabat menyelisihi apa yang disabdakan oleh Nabi, maka yang kita ambil adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan apa yang diselisih oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di sini juga para ulama mengatakan bahwa ketika pendapat para sahabat bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, maka kita tidak melihat apa yang menurut para sahabat itu, tetapi apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini perlu kita ketahui. Lalu bagaimana dengan pendapat-pendapat para ulama yang banyak bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita menyimpulkan bahwa pendapat para ulama bukan dalil. Sekali lagi, pendapat para ulama bukan dalil, tetapi pendapat para ulama butuh kepada dalil. Jelas ya? Sekali lagi kita ulangi, pendapat para ulama bukan dalil, tetapi pendapat para ulama butuh kepada dalil. Jadi kalau ada pendapat para ulama, antum temukan di mana-mana, di semua literatur buku, tanyakan ada dalilnya tidak? Ya, ada dalilnya tidak? Tetapi ketika antum melihat dalil, antum tidak butuh untuk bertanya apakah ini, adakah pendapat ulama seperti ini? Tidak. Jelas ya? Kemudian wujubut tertib lil ina'i li thubutihi fil hadith, ya. Thumma al hadith yadullu ala ta'ayyun at-turab wa annahu fil ghaslatil ula. Bahwa hadis ini menunjukkan bahwa ketika membasuh jilatan anjing harus sesuai dengan urutan yang disabdakan oleh Nabi. Harus sesuai yang disabdakan oleh Nabi. Artinya apabila tidak sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi, maka batal, maka tidak sesuai. Kenapa? Karena maksud Nabi itu Nabi lebih tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah daripada kita. Maka hendaknya kita mengikuti apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika membasuh jilatan anjing, kita harus tertibkan sesuai dengan apa yang ditertibkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disebutkan tsummal hadits yadullu ala ta'ayyunit turab. Maka tanah duluan. Boleh enggak air duluan? Ya, sesuai dengan riwayat ini tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tanah dulu. Wa annahu fil ghaslatil ula. Ya, dan yang benar adalah tanah duluan ketika kita membasuh apa yang telah dijilat oleh anjing. Ya. Jelas? Baik. Ada pertanyaan dari hadis ini? Ini clear ya? Ada pertanyaan?
Maksudnya? Mm-mm. Kalau kullah tidak disebutkan karena di sini ina. Ya, skupnya kecil. Ya. Skupnya kecil. Karena di sini disebutkan muqayyad. Hadis ini muqayyad ya, fi ina. Ina siapa saja boleh. Nah, di sini hadis Nabi menjelaskan fi ina'i ahadikum. Jadi enggak mesti antum. Nah, di sini namanya idhafah mulghat. Idhafah mulghat itu artinya idhafah yang tidak berlaku kepemilikannya. Tidak menunjukkan kepemilikan. Fi ina'i ahadikum ya, tempat air kalian tidak mesti punya antum. Walaupun disebutkan fi ina'i ahadikum. Kum di sini namanya idhafah mulghat. Idhafah mulghat artinya idhafah yang tidak menunjukkan kepemilikan. Tafadhal. Nah, cuci. Ya karena dia menunjukkan kenajisannya itu. Ya disebutkan para ulama iya. Ya beda dengan kasusnya yang memang di kolam yang besar itu tidak. Adapun di ini tidak ya. Tetap dicuci. Tetapi sebagian ulama juga mengatakan ya kalau bulu anjing itu yang masih kering tidak najis. Ya, tidak najis. Di antara ulama yang mengatakan bahwa jilatan anjing itu sebetulnya tidak najis. Di antara ulama adalah Imam Malik rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Tidak mengatakan, beliau mengatakan tidak najis. Mulut anjing itu tidak najis. Buktinya apa? Buktinya Nabi menyuruh kita untuk membasuhnya sebanyak 7 kali. Namun jumhur ulama mengatakan tidak najis. Adapun 7 kali itu adalah bentuk ta'abudiyah. Ya, bentuk ta'abudiyah. Ada lagi? Baik, disambung hadisnya, Pak. Bismillah. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrati innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum akhrajahul arba'atu wa sahahahu Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah. Diterjemahkan? Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda fil hirah pada kucing, Ustaz. Innaha, bahwa sesungguhnya kucing itu laysat binajasin, tidak najis. Innama hiya minal tawafin, sesungguhnya dia adalah hanya saja dia dari sesuatu yang sering berkeliling di rumah di antara kalian. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh al-arba'ah ya. Baik. Antum perhatikan enggak hadis yang pertama dengan hadis yang kedua? Siapa yang bisa menyimpulkan? Sebelum kita selesaikan. Hadis yang pertama tidak masuk akal. Hadis yang kedua masuk akal. Ya, hadis yang pertama tidak masuk akal. Hadis yang kedua masuk akal.
Coba bagaimana Nabi SAW menggabungkan antara akal dengan nafsu atau dengan hati kita. Apakah nafsu kita betul-betul beriman kepada Allah atau tidak? Dan yang kedua, apakah betul-betul akal kita betul-betul beriman kepada Allah atau tidak? Hadisul hirrah atau hadis kucing, yang tadi hadis anjing, ya. Hadis anjing menunjukkan bahwa tidak semua syariat yang disampaikan oleh Nabi-Nya SAW dapat diterka dengan akal kita. Sedangkan hadis al-hurrah, hadis anjing, menunjukkan bahwa agama yang disampaikan oleh Nabi SAW agama yang memang harus dipahami dengan akal. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam banyak Al-Qur'an mencela orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Afala ta'qilun, afala yatadabbarun al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak menggunakan akal hati nurani mereka ketika memahami Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka terbelenggu dengan kunci atau dikunci, ya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abi Qatadah Al-Ansari, semoga Allah meridainya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda fil hirrah, tentang kucing, ya. Hirrah berarti jantan, maaf, betina. Kalau hirrun jantan. Innaha laysat binajisin, Nabi menjelaskan bahwa kucing itu tidak najis, ya. Innama hiya minat tawafin alaikum. Nah, disinilah Nabi mengundang kita untuk menggunakan akal, ya. Ini disebut dengan apa, Pak? Disebut dengan illah, ya. Kenapa kucing itu tidak najis? Nabi menjelaskan innama hiya minat tawafin alaikum, bahwa kucing itu tidak najis karena dia sering bersama kita, ya. Jadi sebab kucing itu tidak najis adalah karena dia sering, ya. Ini namanya al-ahkamul mu'allalah, hukum-hukum yang penuh dengan illah, ya. Baik, silakan azan dulu. Ada pertanyaan lagi? Baik. Sebelum azan kita akan tutup, ya. Insyaallah minggu depan kita akan masih bahas tentang hadis ini, karena kita harus bahas secara panjang lebar insyaallah hadis yang disampaikan oleh sahabat Nabi yang mulia sahabil jalil Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari kalangan Al-Ansar, dari kalangan kaum Khazraj. Kaum Khazraj itu adalah Al-Arabul Aribah, dari Arab Al-Aribah, ya. Kakek buyutnya itu dari Al-Qahtaniyah, ya. Nanti dari Al-Azdi nanti ada terbagi Al-Khazraj wal Al-Aus wal Khazraj. Sebelum itu kakek buyut-buyutnya itu dari Kahlan bin Saba, ya. Kahlan bin Saba itu ada dua, Qahtani itu ada dua suku yang terkenal, adik abang, namanya Himyar bin Saba, yang kedua Kahlan bin Saba. Dari Kahlan bin Saba inilah kemudian muncul Anmar, suku Anmar. Dari suku Anmar itu, dari Kindah. Dari Kindah itu muncullah suku Anmar. Dari suku Anmar itu diantaranya adalah Al-Azdi, suku Al-Azdi. Nanti dari Al-Azdi itu timbullah Al-Aus wal Khazraj. Dari Al-Khazraj itulah timbul sahabat yang mulia Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu warda. Semoga dengan pengajian yang singkat ini Allah membukakan hidayah kepada kita. Tentunya al-haqqu min rabbik, kebenaran itu mutlak dari Allah. Bila ada penyampaian saya yang salah, yang keliru, mohon dikoreksi dan disampaikan kepada saya, karena kita harus terus belajar dan terus belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.